Udah. Udah. Oh, dia udah. Oke. Berarti udah sold out satu, ya kan? Nah ini nih, available banget nih. Available nih. Skip guys, lagi makan enak. Oh enggak. Oh kita aja yang ngomong berarti ya. Iya bener. Kita aja yang ngomong. Dia kan lagi makan. Ada yang mau ngangkat gue jadi pacar nggak? Gue udah juga masak nih. Aku jomblo guys. Weh, bagus banget tuh background kau. Keren ya? Gila. Oke. Udah siap Kan? tisu ya. Yang mantan gue yang satu ini pun Ya. ketemu sama gue sama pasangan gue yang kedua ini. Kita tatap-tatap. Demi apa? Paso udah punya pasangan baru nih. Tosok Lagi mantan. jalan. Gue nggak tahu di hidup gue kenapa ya. Kita mau mana? Ya, pakai concealer dulu dong. Kita Baik. Astagfirullah. Aduh ya Allah. Ngeri ya, bidadari saya ya. Apa tuh? Enggak Jangan nanti kau berpikiran yang macam-macam. Apa sih? Ya ampun. Ya ampun, kalau aku mau udah make up. Emang ya? Nungguin Anet lama banget nih. Emang mau kemana? Mau beli risol. Gila, mau beli risol aja. Pakai makeup tuh nggak? Mana Serius? ada? Nggak ada Tuh, kan? makeup Lihat, tuh. Natural beauty tuh. Mana lihat? Tuh kan, di belah tengah loh aku. Jerawat. Oh, iya. Kau nggak lihat aku? Let's go, kita cari risol. Cie mau bis cipika-cipiki sama mantan. Kan juga terus gue yang kayak apaan sih nih, gue fake banget. Parah ya. Enggak, yang lucunya itu jadi tuh di rumah yang si B ini yang kedua, yang pacar gue yang kedua, dia punya CCTV kan di garasinya. Terus gue bawa mobilnya dia nih, ceritanya baru habis ngambil dari bengkel, masuk lah tuh di garasi. Terus gue bilang, itu udah ada di atas itu. Soalnya dia yang mantan gue yang 4 tahun tuh bukan sendiri, sama teman-teman yang sering ketemu sama gue juga. Ya lu bayangin aja pasti kayak ke teman-temannya kayak net gitu kan. Terus udah ada di atas, udah gitu. Mereka masuk lah, gue nggak berani mau masuk. Terus akhirnya pacar gue datang, udah ayo masuk. Gue nggak tahu ada CCTV ya. CCTV itu tuh di ruang kerjanya. Gue udah kayak nggak mau. Ternyata mantan gue ngeliat kamar. Gue tuh kayak sampai gitu kan kayak gue nggak mau. Lu diketawain sih ya. Kayaknya sih kayaknya mereka lagi di ruang kerja, lagi di ruang meetingnya lagi kayak lihat deh Anet ngapain. Ada CCTV gue lupa. Terus pas mau masuk pintu pun gue gini dulu. Aduh itu kocak lah kisah cinta gue. Kayaknya permantanan ya kalau dia ya. Iya benar, dunia nggak lepas dari mantan kayaknya. Sama kayak lu. Nggak lepas. Sama kayak lu. Kan aku emang udah. Kan kita emang temenan kan. Temenan. Loh, kita kan putus bukan berarti Bukan putus. kita jadi musuh, bener nggak? Bener, putus status ya tetap jadi putus. Kayaknya ini udah clue deh. Iya. Krispy Kreme guys. Krispy Kreme. Sponsor. Gila. Oh iya, udah nggak ada yang mau chatting gue gitu. Tapi sebagai bucin nih, ya kan? Sebagai bucin-bucin, kamu punya tipe yang seperti apa sih? Maksudnya yang mengharapkan nih dari kemarin kamu udah gagal, ya kan? Pertama kali ya, dulu gue ya, mungkin pas sebelum gue disadarkan kali ya. Dulu mungkin tipe gue tuh yang kayak gue mau cowok yang inilah, yang maksudnya yang kayak tinggi, ganteng, gitu-gitulah yang kayak Ya sesuai lah sama pacar pertama ya. Iya. Itu kan dulu tuh Sob. sebelum gue Oke, sob. Iya. sebelum Yo, gue iya. dikuatkan mentalnya gitu kan. Dulu tuh kayak masih ngeliat cowok, oh gue mau yang tinggi, yang ganteng, yang baik gitu kan. Itu dulu. Tapi Makanya. semenjak gue dapat pelajaran kemarin sama yang 1-2 1-2 dong. iya nggak ada, saya cuma ngomong 1 itu sekarang gue lebih milih cowok yang dewasa. Itu pasti sih, dewasa sama yang bisa nyelesain masalah, nggak kayak anak kecil. Terus Tuh denger yang guys. punya attitude gitu, bisa nge-treat perempuan. Nah, kayak yang lo bilang dulu Net ke gue, masih ingat nggak? Gimana ya?
Apa? Lu harus temuin orang yang lo butuhkan, bukan Iya. yang lo inginkan. Nah benar karena kayak itu benar gue pernah ngomong gitu ke Ines karena Ya. gue kayak sekarang tuh gue terapin ke diri gue akan nyari orang yang gue butuhin. Gue nggak butuh fisik lo gimana, lo punya ini, lo punya apa, selama itu lo gue butuhin, udah lo bisa nge-treat Ya. gue, bikin gue nyaman, gue mau. Soalnya kalau yang misalnya gue mau ya banyak. Lo aja bisa Kak, gue mau sekarang tuh, gue mau sama Rainer, tapi Ya. belum tentu lo bakal bikin gue nyaman. Ya. Apa yang Belum di lo tentu tuh- apa yang gue di lo- butuh. Iya, di lo tuh ada yang gue butuh gitu. Aduh, Iya. apa sih yang enggak buat lo ya Allah? Soalnya kayak- Butuhin apa? Kayak misalnya Apa sayang? kayak El. Powerbank nggak deh? pause guys, gue Oke, nyolong guys. powerbank nyokap gue. Kabel Tangan lagi. Gak apa-apa tante, santai tante, aman. Gitu sih Kak. Seru Karena- ya ini vlognya Renner ya. Iya, jangan ngelihat Harus seru cowok dong. tuh dari fisik, Hah? materi jangan. Karena belum tentu juga yang punya materi banyak bisa bikin lo nyaman. Insya Allah aku bikin kamu nyaman. Itu. Ya nggak? Mungkin lo bakal di showerin terus kayak lo bakal dikasih ini Kayak segala temen gue macam. tuh. Iya. Tapi Temen gue gue. tahu. Tapi emang bener. Tapi emang Yang bener. penting lo sama yang sederhana atau mungkin ya udahlah ya. Paling nggak gini. Mau berusaha ya gitu. Karena Yang kalau mau cowok ber- yang- males pun itu juga nggak baik gitu. Yang mau berjuang bersama, Nah. jalan bersama, bukan Ya. yang di depan sama yang di belakang ngikutin. Tahu gak sih lu? Aku Iya. punya kenalan, kamu mau nggak? Itu tipikalis kamu banget kayaknya. Trainer Manopo, gue tau lo. Males Kan banget. gue lagi malas nyari pacar nih kayaknya. Ntar tangan gue Gue jatuh mempromosikan kayak diri mau- banget. Mau dapat duit nih bentar. Ush, emang iya kedet-kedet di sini? Katanya sih. Iya. Honor gue yang mana nih yang turun? Tangan gue gatel kok, honor gue gak turun-turun. Lu mah gatel tangannya pengen Pengen chatting sama pacar. iya pengen chatting sama mantan. Oh mantan. Enggak lah. Ngapain chatting sama mantan? Jadi sama siapa? Enggak tahu juga. Astaga, nih. Jadi gitu guys, nih dunia perbucinan kita nih ya kan, dari Anet ya kan. Nah, sekarang dari Ines nih. Iya, stop Ines saya lah. nggak tahu Aduh udah. kan ngomong mulu. Aku Sold deg-degan. Nih, Aku deg-degan. kok deg-degan sih? nih, Apa? tadi udah kasih saran untuk Anet juga kan. Nah, dengan semua yang terjadi juga udah kasih saran sebagai seorang yang wanita super power banget nih ya kan. Terus aku tuh ya aku sempet ngikutin kamu banget. Ngikutin maksudnya ya kamu teman aku juga kan, jadi aku tahu lah. Dan Bukan fans gue ya. iya, gue ngefans banget guys sama dia guys. Serius. Vanessa Ines, siapa yang nggak tahu dia? Ya kan, Ines di JWB ya? Ines di JWB. Sista di JWB. Sista 1000 episode dan Gue Luna. mantap. Luna Alhamdulillah. 1000 episode. Luna siapa? Luna JWB. Songong ya. Soalnya dia nggak pakai hijab. Oh iya. Langsung pakai hijab kan. benar. ya Kalau kan? pakai jilbab baru jadi ya gitu kan. Nah, terus Nes, Gak ada liat Instagram gitu kan. Siapa tahu ada yang DM. bucin banget ternyata, bentar-bentar liat handphone ya kan. Iya kayak ada yang kabarin aja. Iya. Aduh, kok tumpah? Ayam. Bentar, kok tumpah? Tisu. Waktu Susaryawan gue ngomongin mantan. Wah, lu kualat lu, Net. Hai El. Nah, Nes, Apa tuh? kamu nih, ya kan? Aku sempat ngikutin cerita kamu waktu, wah di mana-mana lah waktu itu banyak kan. Iya, Apalagi, sempat. ya apa cerita lama kamu itu kan masih berhubungan sama aku lah. Masih berhubungan dalam arti gini, dia teman gue, yang itu juga teman gue gitu. Gue sama-sama kenal gitu kan. Nah, hai. Nah, gue sempat apa namanya? Apa Nonton di vlognya Grita tuh yang pas lo apa namanya? Podcast ya. Ya, podcastnya tuh. Di podcast Grita tuh terus sempet ngikutin cerita lo tuh, itu rame banget men. Emang apa, gue sebagai temen kalian gitu kan, gue pengen tahu gitu maksudnya ini kenapa sih, karena sayang banget cuy, di usia yang istilahnya termasuk dini ya, mereka selesai gitu. Sorry bukannya gue Enggak. ini gue
Maksudnya ini cuman buat pelajaran aja ke kita nih kan. Iya. Kita yang belum. Iya, lo juga ngasih gue pelajaran gitu biar nggak terbodohi lagi gitu. Iya, benar Gitu. itu. Jadi gimana? Nah, itu- Lo jangan. Itu gue penasaran tuh yang pas apa jam 1 itu ngelidikin. Iya, itu banyak banget dari netizen itu nanyain gitu kan. Maksudnya kayak yang itu tuh belum dijawab gitu. Kita jawab di vlognya Rainar Manopo. Nih jawabannya nih ya. Katanya ini host gue. Bener ya, jawab ya, awas gak jawab lo ya. Gue Ini bintang tamu kita, lo host gue itu ya. sama. Sama-sama host lah kita, lo Iya. itu bintang Host 1, host 2. Nah, jadi gimana pada jam Seneng 1 banget kamu sekarang ingin dia. Panas tadi kamu, ha? Iya lo tadi hangat. Iya, gila dia balas dendam loh. Gantian nih. Jadi gimana pada jam 1 itu ada Ya, apa? jadi pada saat jam 1 itu seandainya terjadi UAA Oh, AU lah ya. UAA apa namanya, itu sebenarnya gue udah kayak berencana ini kalau sampai terjadi macam-macam nih, gue juga mau gue sekalian tusuk lo beneran deh gitu. Maksudnya dalam arti kayak anjir lo kurang ajar banget gitu. Jadi sekalian gue permalukan, sekalian emang bener-bener lu nggak punya muka gitu loh. Berarti itu Karena emang itu banget ya dia ya. Karena selama ini kayak yang gue jalani adalah bisa ditanya sendiri ke orangnya, maksudnya kayak salah gue di mana gitu loh, kayak gue ngurus gitu. Udah jadi ngurus, istri ngurus yang anak. sepantasnya gitu ya. Iya, maksudnya gue nggak pernah yang menurut gue buruk gue protes, yang menurut gue baik ya nggak mungkin gue bantah ya kan, udah seharusnya begitu. Nah yang jam 1 itu karyawannya sempat bilang sebelum gue masuk ke ruangan yang gue nemuin dia lagi sama perempuan yang lebih tua itu. Aduh, sakit. Oh my God. Horor banget sih. Sakit. Tapi sebelumnya Apa tuh? ini no problem ya. Maksudnya No lo problem. udah, maksudnya ini sharing aja ya. Kita Ya, sharing kan. gue nggak masalah. Maksudnya gue cuma kayak cerita kalau misalnya gue cuma mau ngasih pelajaran juga, kalau misalnya ada hal yang mencurigakan sedikit pun itu perlu lo telaah lagi karena bisa membuat api yang lebih besar. Wah, gila. Percikan kecil itu kalau misalnya lo biarin bakal jadi besar kan. Betul, Nah, udah betul. kayak gitu. Oh. Tapi lo langsung ambil tindakan Terus? untuk menyelesaikan semuanya sama dia gitu ya pas lo tahu. Pas gue tahu sebenarnya gue udah bilang gitu kan sama orang tua gue pun, gue bilang aku mau gitu, mau pisah. Tapi orang tua gue berusaha menenangkan, maksudnya kayak coba lagi Iya, gitu. iya, Maksudnya namanya orang karena tua udah pasti ada kan punya pengennya yang anak terbaik juga lah. kan. Iya. Karena sayang lah dengan usia keluarga Usia waktu itu yang masih terlalu dini kan, ya kan. gue paham sih, apalagi kan waktu itu kan El masih kecil gitu kan. Udah lihat El kan masih kecil juga gitu. Ya udah, berarti keputusannya adalah waktu itu kita hidup mandiri. Oh iya, yang pas gue nanya ke karyawannya itu, Nah, itu lanjutin. iya. Pas gue nanya ke karyawannya itu kan udah dari jam berapa dia sebelum gue masuk tuh, udah dari jam berapa? Udah dari tadi kok gitu, terus teteh gue gitu, teteh bukannya datang jam 1 kok malah datang jam segini sih. Ya mana gue tahu kalau misalnya rumahnya kagak dikunci. Kalau rumahnya kagak dikunci, gua lihat itu jam 1 jam 2. Tadinya emang mau jam 1 jam 2, cuma karena takutnya itu pintu rumahnya ditutup, jadi gua memutuskan jam 10:30 gitu. Karena yang gua lihat adalah dari posisi mobil pun itu kayaknya si perempuan tuir itu mau nginep. Itu, dan pas setelah gua masuk pun yang tadinya nggak ada koper, nggak ada bantal. Ya ngapain? Gue heran deh kenapa sih Tuh. laki-laki tuh nggak pernah bisa puas sama satu perempuan. Gue laki-laki di sini, coy. Gue laki-laki, bahkan gue belum. Enggak sih, tapi nih ya dari tingkat dari 1 sampai 10 cuma 2 deh kayaknya laki-laki yang setia sama satu perempuan. 8 lainnya kayaknya Iya, nggak bisa benar, setia benar. sama satu Benar. Termasuk perempuan gue. aja. Karena pada Maksud gua- dasarnya Karena pada dasarnya nggak tahu ya laki-laki itu ya katanya ya, maaf ya, bukannya gue ngejat semua laki, Iya, nggak semua juga tapi sih, katanya emang berpotensi untuk mencari yang lain gitu. Karena kan emang naluri laki-laki kan itu kan memburu gitu. Tapi kalau menurut gue, kalau misalnya lo punya pemikiran yang bagus, lo cerdas,
lo bisa menghargai wanita seperti kata Anet, bisa Betul, nge-treat itu wanita, menghargai, terus betul. lo bisa paham tuh pentingnya wanita di hidup lo kayak gimana, seperti lo menganggap ibu lo penting deh. Nah itu sih gue mau tuh kayak kalian ya perempuan ya kalau mau nyari cowok itu lihat gimana dia nge-treat ibunya. Tapi nggak juga cuy, Nggak juga ya. nggak juga cuy. Serius loh, maksudnya nggak? Gimana Kan, nih? tapi kan kita nggak tahu, mungkin di depan kita Nah. mereka kayak nge-treat oke mama, tapi di belakang kita nggak tahu gitu kan. Oke, dia emang kayak gitu sama ibunya, ibu kandungnya, tapi belum tentu sama istrinya begitu. Oh ya? Itu yang gue pelajarin Susah ya. juga ya. Gue belum pernah ungkapin di mana-mana loh, baru di vlog lo. Oh my god. Serius, Tuh guys serius. nih Tapi luar gue nggak biasa loh. pernah matok semua lelaki sama, tapi Iya. yang gue alami adalah salah satunya seperti itu. Makanya kenapa gue sekarang maksudnya kayak cari pasangan pun kayak bener-bener yang kayak gue udah kayak yang oke, sip gitu. Jadi benar-benar penuh dengan seleksi ya. Mm-mm. Lu ada terasa trauma nggak sih kayak gitu? Mungkin kalau nggak ada Sebelum itu gini deh, apa apa yang dari cerita lo tadi itu semua, ya kan, dengan ada bantal, ada inilah segala macam bla 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 gitu kan, lebih ke motif kali, motifnya apa menurut lo? Nah, soalnya perempuannya lebih tua kan. Ya, Ya kan biasanya ya kalau menurut gue sih kalau yang itu motifnya sih ini nih. Ini gatel di tangan gue gitu. Iya, gatel nih. Gatel nih tunjuk gue nih. Gatel nih, gatel. Ya kan gatel. Iya, gatel banget jempol gue. Soalnya gue tahu maksudnya kayak ekonominya bagaimana, terus kayak dari catatan-catatan dia pun gue jadi paham. Oh begitu gitu. Dari apa yang dia mau ke gue nggak bisa penuhi, tapi dia bisa melalui si perempuan itu. oke, yang ini tadi gitu. Ya, Gratifikasi. sedangkan yang maksudnya bisa dilihat sendiri, maksudnya kayak yang stripping kan gue, maksudnya yang lagi menghasilkan uang kan gue, Ya. tapi ketika dia minta sesuatu yang besar, suami loh minta sesuatu gitu ke istri kayak Serius lo? demi apa? Itu juga deh berarti kalau nyari laki-laki juga yang bertanggung jawab. Itu kalau itu sih wajib. Gua sebagai laki-laki nih ya, gue juga bilang sama nyokap gue juga bilang gitu loh, maksudnya, dan nyokap gue, keluarga gue semua, orang tua gue pesan sama gue, lu sebagai laki-laki, even lu cuman istilahnya kerja apapun itu, syarat utama terhadap istri lo nanti adalah kewajiban lu sebagai seorang suami, ya kan? Ya untuk memberikan kewajiban itu kayak harus. nafkah, itu sih udah nomor satu. Bertanggung jawab juga bukan artinya bertanggung jawab dari materi ya, Iya, semua, tapi semua. dari kesehatan mental istri Semua, lo iya. misalnya, Lahir dan batin. lahir dan batin, Iya. gitu Lahir benar. dan batin. Itu dia. Lahir dan batin. Gitu. Nah, cuman gue nggak habis pikir aja gitu, maksudnya gue sebagai laki-laki gitu kan, denger seperti ini juga kayak masa sih Malu gitu ya? kan? Iyalah, malu lah gue. Makanya gue pas banget nih kita sharingnya sama laki-laki juga Iya. nih, Net. Jadi kita bisa tahu pandangan dari laki-laki. Tapi aku nggak menjudge cowok yang maksudnya yang kayak suka selingkuh atau brengsek gitu-gitu. Aku nggak menjudge dia karena aku kayak kemarin aku sempat bukan pelajarin sih, sempat sempat dengar gitu ya, kayak yang aku lihat gitu ya. Ini kan mungkin beda orang beda sifat, mungkin Iya, yang pas benar, lo itu benar. mungkin emang udah karakter dia dari lahir gitu, kita nggak bisa tahu ya. jadi Kita nggak tahu, coy, kita bisa nggak tahu. jadi. Tapi pas gue Iya, kayak, sayang. ya Allah, nah. Mama Mimi. Gemes. Kalau pas gue tuh gue kayak ngerasa tuh kayak ini orang tuh kenapa dia bisa jadi fuckboy lah, misalnya dia nggak bisa Ucak puas sama boy. satu perempuan, misalnya dia sama ini itu, mungkin pas pada masa itu kita nggak pernah tahu, mungkin dia pernah tersakiti banget, pernah sayang banget sama orang. Kau kan laki-laki juga kan Kak, pernah sayang banget sama orang terus mungkin diremehin, nggak dilihat gitu, dijatuhin, jadinya dia yang kayak mandang perempuan tuh sama semua itu sama jahat. Jadi dia caper. Jadi tuh dia tuh yang kayak ke semua perempuan tuh dia ngelakuin Iya. ya apa yang masa lalunya, ngerti nggak sih Kak? Dendam. Kalau Makanya tuh gue Iya. bilang tuh kalau lo belum sembuh, misalnya kayak lo belum sembuh sama diri lo jangan coba pacaran sama orang yang baru, karena takutnya yang orang baru itu akan sakit juga karena perbuatan lo. Kayak sekarang nih Akan kayak jadi sakit. iya, Iya. kayak itu kayak
nular gitu loh, kayak sekarang nih, kayak kemarin gue sempat pacaran 4 tahun putus, terus gue mau nikah nggak jadi. Nah gue tuh pasti masih like kayak nge-heal gitu kan, karena gue kayak belum bisa buka hati gue untuk orang yang baru, karena gue tahu gue tuh masih kayak masih sakit gitu kan sih kan. Takutnya pas saat gue ketemu sama cowok baru, kasihan cowok barunya, ngerti gak sih, kayak dia tuh kena dampak dari gue juga. Paham. Jadi gue kayak brengsekin. Paham. Tapi makanya lo tuh cuman makanya lo harus sembuhin diri lo sendiri baru lo buka hati buat tenang. cuy ini mulai memanas cuy. Berat ya. Dingin loh, ini dingin serius. Tapi gini loh. Aduh. Tapi gini ya, kayak tadi kata Kak Renar, apa namanya, lo trauma gak sih? Kalau gue trauma, nggak mungkin gue pacaran. Iya, betul. Oke, itu tanya Jadi gue soalnya tuh ya, kau tahu kan Kak, pas nikahannya Davina beda, pas nikahan Resta itu. Coba. Tapi ya gue Davina beda, ini gue salut banget sama dia. tapi gue berdoanya sama yang ini, insya Allah ya, doakan saja ya. Oke, kita lanjut bahas Vanessa Ines. Oke. Masih lanjut. dalam Talk with Vanessa Ines. Oke. Jadi udah bukan jam 1 lagi, beda. Oh, udah jam 1 udah tadi kan. Ya sekarang jam 2. Emang jam 2 ya? Enggak. Oke, ini tadi luar biasa kan dari semuanya nih, dari semuanya tuh punya kisah-kisah yang luar biasa gitu kan. Tadi aku juga udah sempet nanya sama Anet dari semua kejadiannya gitu kan, ada nggak sih kayak trauma gitu. Nah sekarang kamu, tadi kan aku udah aku mau nanya tuh ya ini bukan mau ngungkit ya, tapi lebih maksudnya lebih memberikan pelajaran buat semua mungkin ya kan. Jadi kayak mungkin yang lagi terjebak di keadaan kayak gitu. Ya bisa. Jadi sorry ya, proses dari pas kamu divorce, terus akhirnya kamu udah ngurus apa segala macam sampai selesai, sampai akhirnya udah mulai start dari titik nol lagi untuk menata hidup kamu, ya kan, itu semua. Nah, kamu tuh ada rasa trauma nggak sih atau apa gitu dari semua kejadian itu? Kalau tahap stresnya itu pada saat lagi proses divorce, jujur aja itu stres banget, karena kayak gue ngerasa nggak aman atas hak asuh waktu itu. Tapi ya alhamdulillah waktu itu hakim memutuskan gue yang mendapat asuh. Jadi pas setelah itu aku pacaran. Bucin kali loh, Pacarnya guys. Pacar aku tuh, pacar aku setting. dodol. Nah, kalau untuk setelahnya ya. Ya udah, oke. Setelahnya. Oke, setelahnya itu gue kayak sempet mungkin karena efek lagi kerja nggak terlalu gue pikirin gitu. Trauma itunya nggak ada. Justru gue kayak merasa gue terbebas. Hah? Serius loh? Demi itu gue ingat banget tanggal 9 April 2019 itu gue dinyatakan udah putus, udah ketok palu. Abis itu gue ke lokasi dan semuanya itu pada bilang congrats Ines. Hah? Karena jujur aja pas proses mau divorce itu gue stres, tapi setelah itu ya mereka udah tahu kok. Lo ngerasa kayak free, bebas gitu? Free. Jadi lo stresnya waktu pas proses itu bukan stres karena mikirin aduh dia sempet orang yang pernah ada di diri gue. Gue paham sih, lo tuh udah gak ngerasa tersakiti banget karena lo sering disakitin kan. Terus sampai kayak mati rasa gitu pas ya kayak. Kalau gue sih ngerasa kayak gitu. Jadi kayak yang lo tuh gak worth it lah, kayak karena lo udah tahu lo lo tuh buat diri lo sendiri. Iya. Dan orang tuh ya gak worth it lo buat gue gitu kan. Iya, kayak yang gue selama ini nggak pernah yang menurut gue ada masalah. Gue nggak selingkuh, gue nggak pernah yang nggak ngurusin, gue yang selalu kayak yang ya udah gue kasih yang terbaik aja gitu loh dengan cara gue. Tapi tiba-tiba dia melakukan itu, berarti lo nya nih ada yang salah nih sama otak lo nih, itu gue mikirnya. Istilah kayak oke, sekarang gue free.
Kayak sekarang Istilah lu yang mau nangis. Iya, gue mau nangis guys. Istilahnya tuh lo tuh kayak lo udah ditampar sekali lu sakit, 2 kali masih sakit, 3, 4, 5 tuh sampai mati rasa ya Sampai kan. mati rasa, Jadi udah pas selesai sampai gitu. orang yang udah namparnya udah nggak ada, lu kayak udah mulai healing sendiri, Iya. kayak udah gue bebas. Udah gitu kayak ya. terbebas, selamanya gue bakalan oke, gue bebas sekarang. Jadi gue bisa. laki-laki, hati-hatilah kalian menyakiti perempuan. Iya. Nanti pas dia Gila. ngerasa kayak udah mati rasa, lo mau nangis Selesai, berapapun mereka selesai. kayak udah. Jadi dalam arti stres dia dalam arti waktu pas ngurusin itu bukan tentang Perceraian itu. Perceraian itu, Bukan. tapi Bukan tentang lebih- kenangan lo sama si orang Iya, ini, bukan, tapi bukan soal ya. anak. Bukan. Beda sih kalau udah punya anak ya. Justru malah setelah itu Jadi gimana pas kau punya anak gimana rasanya? aku belum nikah. Kau jangan suka cari gosip, ya kan? Tapi aku lihat kamu dari tadi ngasih pandangan tuh bener semua loh. Kamu bisa baca orang keren. Tapi kenapa kau bisa dibodohi? Itulah yang sering dikatakan sama teman-temanku, Iya sih. sahabat-sahabatku. Lo tuh kalau ngasih wejangan yang ngasih Bagus. omongan tuh bagus, tapi kalau nggak bisa ke diri lo sendiri, gue juga nggak tahu guys. Tapi emang kadang orang kayak gitu sih. Dia bisa menyelesaikan masalah Masalah orang orang. lain, tapi masalah sendiri nggak bisa diselesaikan. Itulah kenapa kita sebagai manusia ditakdirkan untuk bersosialisasi. Nah, Saling membutuhkan, Ya, membutuhkan. itu dia butuh orang lain gitu loh. butuh orang Jadi lain. kalau ngerasa sendiri, gue mampu nih sendiri gini-gini. Itu Selama nggak lo bisa. mampu ya udahlah. Tapi kan ya lu nggak bisa kayak gitu. Ya makanya kayak gue, apa yang membuat gue sampai jadi nggak trauma itu justru gue termotivasi kayak gue mau besarin nih anak jadi orang besar gitu, maksudnya jadi orang yang hebat. Kalau buktiin nih. Gue bakal buktiin sehingga lo nggak bisa tuh mau ngambil-ngambil enggak gitu. Tapi lo gak ada sakit hati kayak kenangan sama orang ini gitu Enggak. segala macam. Karena mungkin lo tau itu semua palsu kali ya. Udah kayak blast, udah kayak gue kayak dibalik gitu loh. Udah. Itu sih hati-hati loh. Berarti lo totally udah oke, gue dengan kehidupan gue yang baru nih Iya. gitu. Ah, Nah, Tapi sekarang lo masih muda mutusin untuk cerai itu bagus sih. Bukan bagus. Astagfirullahaladzim. Tergantung cuy. Enggak, gue mau ngomongnya tuh berani gitu loh. Kok Iya, jadi iya. bagus ya? Ini curhat banget nih. Ini kayak Gue sering mau curhat ngomong, nih. kayak nggak usah ngomongin selingkuh lah. Oke, gue tuh kan mau ngomong, lu tuh masih muda mutusin untuk cerai, lu punya anak satu tuh, lu tuh bukan bagus, tapi maksudnya berani gitu. Karena Iya. gini net, benar, maksudnya kayak lu udah ditampar sekali, tampar Pas sampai ditampar lagi beberapa tuh kali pun udah nggak mau kerasa. dibonyok merah pun Iya. darah udah Karena nggak gue ada rasa. udah ditampar, bener-bener ditampar yang selama ini gue apa ya, maksudnya kayak selama ini hidup gue lempeng-lempeng aja gitu, maksudnya kayak dari segi keluarga, segi karir gue, segi sekolah gue nggak pernah kayak ada masalah, bener-bener masalah besar gitu. Dan lo Tapi tuh udah ketika ngasih kesempatan ke si ini tuh bukan cuma sekali 2 kali iya, kan. tapi ketika Tuhan udah nakdirin gue ada kejadian besar seperti ini, kejadian yang menyakitkan, ya menurut gue kayak ya udah, gue harus terima karena ini akan terjadi, ini sudah pasti terjadi. Gue nggak boleh nyalahin gitu. Terus apa ya, kayak ke dianya juga gue kayak ngerasa lu udah gue kasih kesempatan, lu nggak manfaatin, Sia-siain. lo malah makin menjadi-jadi, nggak, udah maaf aja, lu mau maaf sampai 100 tahun pun nggak akan pernah. Karena kan kalau lelaki tuh kalau selingkuh, kalau pertama kali mungkin itu dia bosan, kayak misalnya udah kasih kesempatan kedua. Tapi kalau kesempatan kedua dia masih selingkuh juga, itu nggak menutup kemungkinan ketiga, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dia kan tetap selingkuh. iya, gitu. emang Tapi Sekali kamu dia- kalau sekali laki-laki dia selingkuh, kamu tetap bisa maafin? tergantung dari kita harus tanya. Kalau gue Tergantung, men. Berarti ada kesempatan Enggak. buat gitu cuy. Enggak, Iya, gue nggak maafin. Gue maafin, tapi tergantung actionnya ke depan. Misalnya, Nah, itu. misalnya pas dia ketahuan selingkuh, iya aku selingkuh, aku minta maaf. Gue nggak tahu kan, maaf juga nggak mungkin. Kita nggak bisa tahu nih tulus apa cuma di omongan doang kan. ya, Jadi itu walau kayak alam kan. gue ngeliat dari tindakan. Kalau tindakannya berubah, ya udah berarti orang bener. Tapi kalau cuma kayak iya aku janji akan selingkuh lagi, tiba-tiba ketahuan lagi. "Iya, aku Iya, janji akan selingkuh." Ketahuan oh lagi. itu mah sampai ke Jangan 100. pernah percaya omongan deh, action yang dipercaya. Nah, sekarang gini, oke. Sekarang dari action ya. Oke, sekarang let's say aku minta maaf nih, tapi dalam Karena aku tindakan juga nih ya, aku nggak bisa nyalahin, misalnya aku nggak bisa nyalahin juga laki-laki selingkuh.
karena pas pertama kali misalnya aku punya pacar, sekali dia selingkuh, aku nggak akan langsung ngejawab oke kita putus, gue nggak mau deket sama lo lagi. Enggak, aku nanya alasan lo selingkuh apa, sebab lo selingkuh apa, dan gue juga nggak nyalahin lo sepenuhnya karena gue yakin pasti di diri gue ada yang salah. Lo ngomong aja tapi lo nggak usah selingkuh, lo ngomong misalnya lo lagi bosan, aku lagi bosan sama kamu, sifat kamu gini-gini bikin aku risih gitu. Tolong dong kamu jangan kayak gitu-gitu terus. Kan kita bisa ngerubahnya bareng gitu kan. Itulah pentingnya adalah komunikasi. Orang dengan kita berhubungan. Gue paling nyaman adalah ya orang yang bisa diajak berkomunikasi dengan baik dan saling terbuka. Jadi kalau lo lagi bosan ya udah, ya gue lagi bosan, nggak usah selingkuh gitu. Kalau mau selingkuh pun ya udah izin aja ya gue mau selingkuh deh. Astaga. Jadi gitu. Gak lah, gak ada izinin gitu. Enak banget guys, tinggal izin. Ntar jadi tuman. Selingkuh dulu ya gitu langsung. Iya, tapi itu kan gue mancing ya, tapi kalau bilang gue berarti dia orang emang. Berarti orang emang ada niatan buat jangan salah, perempuan tuh itu loh, dia tuh suka mancing. Dan perempuan tuh bukan nggak bisa selingkuh, bisa juga. Asik. Cuma mereka itu ya karena nggak kelihatan gitu kan? Nggak kelihatan, mereka tuh menghargai hubungan itu. Oke, sekarang gini. Makanya penting kalau laki-laki juga menghargai hubungannya. Kalau sama perempuan, ya. Oke, ini sekarang gue sebagai laki-laki, gue panas juga cuy dari tadi laki-laki. Baku. Maksud gue dari tadi cuma ngeliat gini doang. Tapi kita secara ya kan, perempuan, dua wanita, tadi. lo tau sendiri, saya mama naik motor aja di jalan udah pada takut gitu ya kan, nggak punya jalan men ya kan. Ini sekarang dua nih, kanan kiri mama nih kan. Sekarang gue nih sebagai laki-laki, gue nanya nih. Oke. Lo berdua nih, let's say gue pacar lo nih misalkan, ya kan. Terus gue ngelakuin hal yang sama, gue selingkuh, tapi gue dijelasin, aduh ya aku minta maaf ya gini, pokoknya gimana pun caranya kamu pada percaya nih sama aku, ya kan. Terus aku di depan kamu memberikan yang istilahnya tindakan yang bener, wah kelihatan, iya bener, laki gue udah tobat nih gitu kan. Tapi ternyata di belakang gue masih selingkuh sama yang lain. Pasti akan ditunjukin, Kak. Itulah komunikasi itu pasti akan ditunjukin juga. Karena ditunjukinnya gimana? Pasti ada semua jalan. Ada semua jalan. Sesuatu hal yang buruk itu nggak mungkin bisa terkubur sedalam-dalamnya, nggak bisa terkubur selama-lamanya, pasti akan terungkap. Pasti akan terungkap juga. Lo nggak akan bisa nutup bangkai lah, ntar juga bau. Ntar juga bau. Dan kalau misalnya kayak tadi yang kakak bilang, iya aku udah nunjukin, udah action nih tindakan, aku udah minta maaf. Kalau benar-benar itu dia tulus, kita juga sebagai perempuan akan ngerasain, oh ini benar tulus, kita tahu nih. Tapi kalau dia cuma ngomong apa itu kayak ya udah, nanti juga kayak Ines juga ditunjukin, kita lempeng-lempeng aja jalanin. Tapi kalau misalnya cowoknya pura-pura nih, misalkan udah ketahuan nih aku, tapi kamu udah keburu cinta banget gitu. Enggak sih, mau cinta lo sama pasangan lo harus cinta sama diri lo sendiri. Masa sih? Iya sebelum lo cinta orang lain, lo harus cinta sama diri lo sendiri. Benar. Dan lo harus tahu diri lo tuh berharga. Wow. Benar. Gila. Ini mereka ini di strong woman banget cuy. Terus ini masih apa ini? Keren ya, maksudnya gue masih mau bahas yang ini nih. Masih aja jangan gue juga. Tadi kayak bahasnya panjang banget. Terus Nes, apa ini? Kamu butuh proses berapa lama sampai kamu move on? Oh iya. Kayak lo menyembuhkan diri lo. Iya, dari setelah menata hidup dari nol nih, ya kan, mulai start lagi sampai akhirnya kamu bisa buka hati untuk orang lain. Kamu dari nol itu berapa mulai lama hidup baru, menata hidup baru tuh gimana? Susahnya. Gue sempat pacaran sih, ada salah satu orang yang nggak lama gue. Tapi lo nggak trauma ya ketemu setelah lo divorce itu ketemu cowok, lo nggak trauma ya? Berapa lama maksudnya buat healing itu? Berapa ya? Sampai lo bisa pacaran lagi? Nggak lama. 4 bulan juga? Enggak, malah lebih cepat lagi. 2 bulan. Wah. Ines tuh tipe cewek yang gampang move on ya. Sudah tak tertahankan kayaknya. Maksudnya gagal lah. Mungkin lu udah move on udah jauh-jauh hari kali ya, pas karena dari proses-proses. Karena gue udah mati rasa dari apa namanya tuh. Gue udah mulai nggak ngerasain sakit lagi tuh semenjak ya kejadian yang gue yang Oktober, sedangkan kan gue memutuskan untuk kabur dari apartemen itu kan Januari, divorce gue April, ya selama November, Desember, Januari, Februari, Maret, April itu ya udah sembuh,
udah plong. Sambil menjalani, sambil menyembuhkan gitu. Sambil menyembuhkan. Tapi kalau plong maksudnya plongnya itu pas yang 9 April ya, yang pas Pas udah ada asuh. ketok palu. Oh itu kan plongnya kan karena emang yang lu pikirin adalah Anak asuh. proses itu kan, proses itu kan. Proses gitu. itu. Bukan karena lu. Tapi kalau hati gue sendiri sih maksudnya udah kayak yang after kejadian itu. Jadi udah kayak cukup tau lah ya. Jadi, Nah, oh udah iya cukup gue. cuma maksudnya menjalin hubungan dengan laki-laki lain pun setelah divorce itu berarti April ya sekitar Juni ya. April, Mei, Dua. Juni, 2 bulan kan? Iya, bener? 2 bulan guys, lebih cepet. tapi orang beda-beda kan ya. dari Oktober, November. Tapi orang beda-beda juga sih ya. Ada yang emang tipenya mesti lama gitu, dia mesti mikirin lagi kayak gimana. Kalau gue ya karena emang udah mati rasa, udah pelong, udah segala macam, ya apalagi mau gue pikirin gitu loh. Gue tinggal menata hidup yang lebih baik kok. Udah yang kemarin tinggal dijadiin pelajaran, di saat-saat tertentu bisa gue terapkan lagi tuh pelajaran-pelajaran gue yang kemarin. Kan obat sakit hati terbaik itu jatuh cinta lagi kan ya kan? Oh iya jelas. Itu kata mati. Itu kata mati. Kata mati obat sakit hati terbaik. Ntar lo tulis tuh Kak tuh pakai tanda Adalah kutip, cowok. Tanda kutip obat sakit hati terbaik adalah tanda koma jatuh cinta lagi. Itu kasih mukanya. Mati nih. Mak diomongin nih mak. Nih. Aduh kacau. Tapi itu kan masukan yang positif. Iya benar. Benar, itu masukan yang positif gitu. Jadi ngapain buat diri lo menderita terus itu nggak bakal ada gunanya gitu. Lebih baik kalau misalnya lo berpikiran positif setiap harinya, lo pasti akan ngelakuin hal-hal yang positif. Cuma kalau misalnya lo mikirnya udah negatif, aduh hari ini gue pasti bakalan gini lagi, pasti gue bakalan gini lagi. The power Udah of malas positive duluan kan? thinking, ya, benar. Udah malas duluan pasti. Oke guys, jadi Posting. pada Positive intinya thinking, dari bukan posting. semuanya, Bukan posting. dari semuanya lakukan sesuatu hal yang positif. Ketika lo mendapatkan satu masalah atau pernah mengalami satu masalah, ya kan, bukan berarti lo harus terlarut dalam kesedihan lo. Justru di situ adalah saatnya lo untuk menata diri, benar kan? Ya. Dan pembelajaran juga. Dan pembelajaran juga. Pause, berhenti sebentar itu boleh, tapi lo mesti lanjut lagi nanti. Ya, bukan berarti lo berhenti terus lo cuma ngeliat ke belakang, lo nangis. No. Saatnya lo untuk melihat ke depan, terus jalan ke depan untuk memperbaiki diri lo dengan segala macam pengalaman yang sudah terjadi sebelumnya. Lo terapkan gimana caranya bisa hidup lebih baik di kemudian hari. Harus tetap sayang sama diri lo sendiri. Terus lo harus sadar lo itu bernilai, lo tuh berharga. Ya. Awesome. Good. Oke. Lo tuh selalu berharga. Mau lo tuh kayak ibarat nih, misalnya lo nggak punya duit nih Kak. Terus gue ada 100.000. Minta. Misalnya nih, Pintar. tapi 100.000-nya gue hancurin dulu, gue buang, gue ludahin, gue sobek. Tapi gue kasih selotip, pasti lo selotip lagi dong. Iya. Lo masih mau nggak tuh 100.000? Ya udah. Masih mau kan? Karena 100.000 nggak akan hilang harganya, sama kayak diri lo Ya. sendiri. Ini kayaknya kode nih. Ini kayak kode nih. Sama kayak diri lo Udah, sendiri. kita cepet dong. Enggak, mau lo tuh dijatuhin, lo dihina, Ya. lo dihancurin, Ya. lo tuh masih diri lo. Ini nggak sih? Lo masih berharga. tinggal dari lo nya aja kayak gimana. Iya benar. Ini bukan ngode buat si Bukan. mantan kan? Hah? Bukan. Nah, kalau buat yang mantan itu lo sembuhin diri lo sendiri dari dulu. Bukan mantan yang satu ya, yang dua. yang Sembuhin dua. Kalau yang satu lagi apa dirinya. pesannya? Kalau dia gila, gue nggak ngerti deh hatinya terbuat dari apa, kamu kuat. Kamu baik katanya. Kalau yang Kat, ini kat gue kamu. enggak, kalau ini enggak. Ini dia harus Jangan lain, gue kayak nggak adil sama satu dua. Gila. Tapi kan beda kisah, coy. Iya sih. Nggak, dua-duanya baik kok. Dua-duanya baik ya. Iya baik. Loh, kalau misalkan yang satu udah ngajak nikah udah kan terus nggak jadi, terus mantan yang satu lagi terus ngajak nikah. Udah pernah kan? Kan udah pernah. Lo enggak. Serius dua-duanya? Oh udah. Wow. Tapi kan nggak waktu bersamaan, cuy. Iya. Oh iya, cuman ya itu kan harusnya momen lu untuk apa? Istilahnya udah nih. Karena oke, kalau udah. yang satu ini tuh belum sampai yang di titik yang kayak kita udah di action yang gue bilang ya, udah ini tuh segala macam. Iya Masih gue di- ngerti. Masih di yang pernah lo omongan, bilang. masih yang kayak masih baru dilamar, masih di omongan tapi belum ada tindakan yang beli inilah itu, bayar ini itu segala Sob. Stop. Sob. Gitu. Itu kode. Enggak, tapi ternyata kan selesai, berarti belum jodoh gitu. Oh. Belum apa nanti lanjut. Ya kita nggak tahu ya.
Nah kalau yang kedua tuh itu ya mungkin itu lo masih sayang mungkin gitu kan, lo yakin deh temen nikah sekarang nih gue tunjukin nih gitu. Oh gitu. Ini perlu Jadi di-cut ada- juga nggak nih? Ini ya. Ini cut. Enggak lah ya, ini enggak. Ini gue masukin biar dia denger ya kan. Jangan Tapi lah. berarti lu ngebuka hati untuk yang lain enggak? Kalau belum sekarang gue kayak belum bisa. Enggak, deh. maksudnya nanti someday nih ke depannya nih. Nanti target someday lo kalau gue udah nikah. sembuh sama diri gue sendiri dulu baru deh gue buka hati. Kasihan itu nanti. Oh, berarti Kasihan nanti takutnya dia tuh kayak gue masih sakit sama yang sana-sana, takutnya yang baru ini tuh kayak enggak, maksudnya selain mantan ya. Ini kita bicara yang kakak satu yang baru dua sana ini. ngomong tadi sakit hati lagi gue merasa sakit hati. Nggak please ini kan gue nggak mau kalian sakit banget please kan ya Iya gue mau deh. sakit hati. Ya Allah, Iya, lu iya. marah banyak Gue banget ya. Sob, denger nih Sob ya. Enggak, maksudnya ini editor aku. 1, 2, 3 Yang itu action. tadi di- Sob editor Rainer, pokoknya yang setiap kali Anda ngomong sakit hati gitu, nyembuhin Iya. diri di cut, Ya udah, oke? berarti intinya kamu dari Oke, 1, 2, 3 action. Ya, berarti intinya kamu dari istilahnya mantan kamu nih yang 1 2 itulah istilahnya kan. Ke depannya nih kamu masih bisa buka hati nggak untuk orang lain selain mantan nih? Selain mantan nih. Orang Entah baru. mungkin ada Orang ya baru. orang baru selain mereka misalkan tiba-tiba ada gitu kan. Terus dia ngerasa ingin ya sama kamu membuka hati apa bla bla bla. Kamu Kalau ada- sekarang ya aku mungkin nanti, tapi kalau Ya. sekarang belum. Mungkin nanti aku akan buka hati juga. Hmm. Kalau sekarang aku lagi fokus untuk diri aku sendiri dulu. Oke. Aku lagi fokus sama diri aku sendiri. Kisi-kisinya dulu. apa kalau ketika kamu buka hati nanti? Kamu masuk ke hati aku. Kamu masuk ke hati aku. Guys, tungguin guys. Oke guys. Tungguin nih. Dia tuh kayak Tungguin kisi-kisinya ya. Siapa tahu banyak yang lagi ngantri kan. Ngantri tuh buat Enggak. apa? Jadi lu udah Kamu- ngambil duluan ya? Jadi Kamu- tuh kayak kemarin tuh pas itu ada yang deketin gitu ya, maksudnya aku sempet deket sama ini, tapi kayak aku kayak gue belum bisa Belum nih siap kayaknya. ya? Gue belum siap nih karena kemarin tuh bukan cuma yang kayak pacaran putus gitu, bukan. Jadi kayak Iya. oke, gue belum siap nih buat buka Kenalan hati ya. nih. Jadi mungkin nanti kali ya, sekarang tuh gue masih lebih fokus sama diri gue sendiri dulu, memperbaiki diri gue dulu gitu. Jadi nanti kalau misalnya gue udah perbaiki jiwa batin fisik semuanya, ketemunya kan juga gitu kan. Itu ada kan itu pepatahnya. Jodoh itu cerminan dari kita. Iya, jodoh itu adalah cerminan diri. Kalau lo baik, lo akan ketemu yang baik. Kalau lo rusak, akan ketemu yang rusak juga. Benar. Iya kan? benar. Jadi Ini luar lebih biasa fokus nih. untuk memperbaiki diri dulu aja sekarang. Dari Ines sendiri? Kalau gue pada prinsipnya adalah Lu cepet nemu pacar udah. mau saya gue Kamu nggak udah pernah pacaran takut nih, jatuh kamu cinta kan ya. udah pacaran nih, otomatis pacar kamu yang sekarang juga penuh dengan Iya. kriteria kamu kan, istilahnya yang misalnya kamu dengan kamu latar belakang yang sebelumnya gimana, berarti kan yang sekarang kamu benar-benar sudah memilih sosok yang istilahnya oh ini kayaknya bisa nih buat ngisi kekosongan ya match lah, namanya hidup kan kita saling mengisi nih kan, Iya, kayaknya Bang. bisa nih gitu kan. Nah dari yang sekarang ini udah Kalau sejauh ini sih gue ngerasa cocok ya. Terus juga komunikasinya sangat-sangat lancar. Jadi apapun itu ya dia juga pengennya ya diomongin gitu loh. Itu sih terus power. ada Power paling penting di hubungan itu adalah komunikasi kan. Iya. Ada yang lo nggak suka omongin. Ada Nah, yang suka jangan omongin. dipendam, jangan. Kalau komunikasi lo rusak ya denger udah. nih Mar, gua sebut merek lo. Dengar tuh amalkan gitu. Ya Mare. Tapi kamu sampai saat ini ter the best kok. Sampai saat ini kamu ter the best. Jatuh. Maksudnya apa ya? Coy, rusuh banget coy. Gila. Rusuh banget. Jatuh. Oh, parah. Oke, jatuh. Emang sih maksudnya gue sama dia tuh cuma beda 2 tahun doang. Lebih Tapi- tua, lo lebih tua pasti. Enggak, dia lebih tua. Oh, kirain. Ajar lo. Dia lebih tua 2 tahun, tapi menurut gue pikiran dia tuh udah sangat-sangat jauh gitu loh. Wow, jauh kemana nih? Nggak, maksudnya kayak jauhnya itu ya dia Melangkah. mikirin kayak ya orang lain mungkin mikirin kayak 5 tahun, dia udah 10 tahun. Gue yakin ya Amar nonton ini ketawa-ketawa sendiri kayak. Iya. Jadi- Emang iya pasti gitu-gitu. Jadi tahun depan jadi nikah. Iya. Aduh, kalau Iya, saya target nggak mau kamu. kalau gue ya nggak mau Target? cepet-cepet ya. Target gue nggak mau cepet-cepet. Maksudnya kayak gue pengen apa dulu ya? Kayak gue masih pengen kayak bukan Memastikan diri dulu kan, padahal kan ini lo udah cocok. tapi lebih memantapkan lagi itu kan lebih bagus. Berarti Lebih memantapkan lagi. Tuh Mar. Udah berarti cocok,
ya lebih dimantepin lagi. Berarti dong. tergantung dari dianya. Nggak juga, tergantung dari guenya juga lah. Kirain dianya udah membuktikan semantap mungkin, lu jadi oke nih sampai bisa memutuskan itu. Berarti kan tergantung. Nggak sampai dari dia dong. segitunya juga cuy. Nggak sampai segitunya. Iya. Sorry, Ya kan sorry. baru 5 bulan. Oh, jadi butuh berapa bulan? Ya nggak juga sih. Ya kan masih sama-sama muda juga ya, Wak. Yang penting kan kita udah tahu tujuannya kayak gimana. Iya, siap. Oke guys, jadi itu tadi kisah-kisah cinta kita. Perasaan tadi cuma kita berdua kisah Iya. cinta. Lo Kisah gimana? cinta kalian ya kan. Terima kasih nih ya kan bidadariku yang tercantik, asik. Yang cantik-cantik, sorry tercantik ada teman gue ya kan. Kok panas ya ini ya? Makasih ya Kak Anet ya sudah berbagi Berbagi apa? kisah, terus Itu, siapa tahu dan tadi kisahnya itu tuh- buat pelajaran sama. Enggak, itu bukan kisah Anet loh. Kisah itu sinetron. Iya, intinya Allah. apapun itulah. Terus Kakak Ines juga terima Ya, kasih sama-sama. sudah berbagi. The Strong Woman nih. The Strong Woman nih dua-duanya ya. Itu luar biasa udah ngasih kita contoh juga. Jadi thank you banget ya Rainer ya. Udah mau Oh iya, sama-sama. ngobrol. Anet juga ya. Jadi masih ada kesempatan kan? Jadi pacarnya kan. Maaf ya, gue mau balasin pacar dulu ya. Ya Allah, benci. Udahlah, tutup. Oke, aja, thank you Assalamualaikum. semua. Sampai ketemu lagi. Bye-bye. Episode selanjutnya ya. Yoi. Deus. Wangi Yaudah. cuy. Cuy, wangi cuy. Oke cuy, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di Subscribe, like, Share. comment, share. Oke, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.